Waduh, ondel-ondel beli mainan di toko, tapi malah bikin Jakarta versi mini. Pas semua kendaraan udah jalan, tiba-tiba angin datang, apartemennya roboh. Lah kok bisa ah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua ah. Sebelum cerita gokilnya dimulai, jangan lupa untuk tekan tombol like dulu ya, tulis komentar kalian, dan subscribe channel ini biar nggak ketinggalan cerita lucu lainnya bareng ondel-ondel. Bismillahirrahmanirrahim, mari kita mulai kisah hari ini dengan penuh semangat dan tawa. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah memberikan kita nikmat sehat, bisa tersenyum, dan nonton cerita lucu hari ini. Jangan lupa tulis sholawat untuk Nabi Muhammad dan keluarganya di kolom komentar ya. Semakin banyak bersholawat, insya Allah hidup kita makin berkah dan bahagia. Yuk, kita jadi pribadi yang bertakwa. Gak cuma nonton yang lucu-lucu aja, tapi juga terus ingat sama Allah dan rajin berbuat baik. Allah berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat 18, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok." Cerita ini walaupun lucu, ngajarin kita buat hati-hati dan berpikir sebelum bertindak. Kayak ondel-ondel yang semangat banget bikin kota mini tapi lupa sama satu hal penting. Tulis juga ya di komentar kalian dari daerah mana, biar kita bisa saling kenal, karena subscriber di sini datang dari seluruh penjuru Indonesia. Tonton sampai akhir ya ah, karena ada satu pertanyaan seru di deskripsi. Jawaban yang benar akan dapat doa hadiah spesial di akhir video. Pagi itu suasana kampung masih sunyi, hanya suara kicauan burung dan gerobak sayur yang mulai lewat di depan gang. Tapi di salah satu rumah sederhana bercat hijau toska, terdengar suara heboh dari dalam. "Woi, hari ini adalah hariku," teriak ondel-ondel Cimug sambil loncat-loncat kecil di atas kasur. Ia bangun lebih pagi dari biasanya, padahal biasanya suka molor sampai ayam pun udah berhenti berkokok. Tapi kali ini beda. Ia udah punya rencana yang sangat besar, yaitu membangun Jakarta versi mini di dalam rumahnya. Yap, nggak salah dengar. Ondel-ondel Cimug yang biasanya cuma keliling kampung mainin tambur dan joget, sekarang berubah jadi arsitek kota mini. Ide itu muncul setelah semalam ia nonton video tentang dunia miniatur di HP bututnya. Ia lihat ada orang luar negeri bikin kota mini yang bisa nyala lampunya, mobil bisa jalan, kereta muter-muter kayak beneran. Lah, kalau bule bisa, kenapa ondel-ondel Betawi kagak bisa ah? Serunya dengan semangat menggebu. Maka, pagi itu juga, setelah sikat gigi pakai sabun mandi, karena pasta giginya habis, dia langsung ganti baju kebesarannya dan siap meluncur ke toko mainan. Dengan motor mainan bekas yang udah dimodifikasi jadi bisa dinaiki, ondel-ondel Cimug pun berangkat ke toko mainan, Mainanku Surgaku, yang terletak di pinggir kota. Di sepanjang jalan, orang-orang yang lihat ondel-ondel naik motor sambil bawa tas belanja gede langsung pada nyengir. Ada yang bilang, ondel-ondel belanjaan kayak emak-emak. Tapi Cimug cuek. Fokusnya satu, bangun Jakarta mini. Sesampainya di toko, matanya langsung berbinar-binar. Rak-rak penuh dengan miniatur kendaraan, gedung, rel kereta, pohon plastik, hingga lampu taman LED mini. Dunia impian kecil yang selama ini cuma ia hayalkan, sekarang terbentang nyata di depan mata. Tanpa ragu, ondel-ondel langsung ambil keranjang belanja yang lebih gede dari tubuhnya. Dia nyomot satu set KRL mini lengkap dengan stasiun. Lalu lanjut ambil MRT yang bisa nyala lampunya, LRT yang bisa naik turun lewat rel melingkar, dan tentu saja WOS, kereta cepat kebanggaan Indonesia. Wih, kayak main roller coaster. Ini harus masuk keranjang, serunya sambil ketawa sendiri. Tak lupa, dia juga ambil miniatur Transjakarta yang jalurnya lurus-lurus, dan jaklingko kecil yang bentuknya lucu kayak angkot dikasih nasi bungkus. Pokoknya semua moda transportasi ibu kota harus lengkap. Tapi bukan Cimug namanya kalau nggak detail. Dia juga masukin ke keranjang miniatur apartemen tinggi 3 lantai, satu set jalan layang dengan tiang penyangga, flyover yang bisa dibongkar pasang, miniatur lampu merah, halte, bahkan tukang cilok mini. Satu persatu dia ambil, sampai-sampai keranjang belanjanya miring karena kepenuhan. Petugas toko sampai kasihan, bantuin dorongin pakai troli. "Bang, ini beli semua?" tanya kasir dengan mata membelalak. Ondel-ondel Cimug hanya senyum lebar sambil jawab, "Iya, buat Jakarta versi gua. Tapi tenang, bayarnya pakai receh 500-an semua."
Siap yang ngitungin? Waktu bayar pun penuh drama. Butuh waktu 30 menit sendiri buat kasir ngitung receh dari ember kecil yang dibawa ondel-ondel. Ada koin logam dari tahun 1991 sampai yang baru keluar. Bahkan sempat ada 2 koin yang udah penyok dan gak terbaca angka nominalnya. Ini MAH bukan uang, ini artefak, kata kasir sambil tertawa. Setelah semuanya beres, Cimuk pun keluar dari toko sambil bawa dus besar-besar ditumpuk di atas gerobak dorong. Dia dorong pelan-pelan sambil bersenandung, merasa kayak kontraktor besar yang baru borong bahan proyek. Semua orang yang dilewati di jalan sampai melongo. Ondel-ondel beli ruko ya? Celetuk ibu-ibu yang sedang nyapu. Tapi ondel-ondel tetap semangat. Dalam hatinya, ia bertekad bikin proyek ini serius. Ini bukan sekadar mainan, ini bukti bahwa ondel-ondel juga bisa berinovasi. Katanya dalam hati sambil sesekali mengecek apakah set MRT-nya aman di atas gerobak. Bahkan dia sempat mampir ke warung buat beli mie instan dan lem tembak, biar bisa makan sambil ngerakit nanti. Pokoknya hari ini adalah awal dari sejarah baru, Jakarta Mini, by Ondel-Ondel Cimug. Semua sudah ia siapkan, dari alat transportasi, bangunan, hingga tata kotanya. Yang belum ia siapkan cuma satu, cuaca dan angin. Tapi siapa juga yang mikirin angin waktu bikin kota mainan, kan? Sampai rumah, ia langsung masukin semua belanjaannya ke dalam kamar. Lantai rumah disulap jadi kawasan proyek, karpet digulung, dan tikar digelar sebagai lahan pembangunan. Setiap dus dibuka satu persatu, isinya dipajang, ditata, dan diatur sesuai rencana kota di otaknya. Ia bahkan sempat bikin denah kecil pakai pulpen di kertas bungkus nasi uduk. Di sini stasiun utama, sini flyover, situ apartemen, dan di situ nanti taman mini tempat orang pacaran. Gumamnya sambil serius kayak arsitek beneran. Malam harinya, Cimug nggak bisa tidur. Ia pelototin semua barang belanjaannya sambil manggut-manggut. Di kepalanya, semua itu akan segera hidup. Kereta melaju, bus jalanan nyangkut di flyover, pohon bergoyang karena kipas, dan apartemen berdiri tegak. Ia berdoa dalam hati, "Ya Allah, semoga Jakarta Mini ini lancar dan gak roboh kayak kota karton." Ia pun tidur dengan senyum lebar, bermimpi jadi gubernur miniatur. Pagi hari pun tiba. Matahari baru nongol setengah, burung baru latihan ngetweet di pohon, tapi suara dari dalam rumah ondel-ondel Cimug sudah bikin geger tetangga. Tit. Kereta siap jalan. Tit. Ternyata si Cimug sudah bangun duluan, bahkan sebelum jam weker warung kopi bunyi. Ia langsung ngacir ke ruang tengah yang semalam udah disulap jadi zona pembangunan ibu kota mini. Semua dus besar hasil belanja kemarin sudah dibuka dan berjajar rapi kayak toko mainan pribadi. Hari ini, rencananya adalah merangkai rel kereta dari KRL, MRT, LRT, sampai WOS. Pertama-tama, Cimug mulai dengan KRL. Ia buka satu set jalur KRL lengkap dengan rel, tiang listrik mini, dan stasiun kecil bernama Stasiun Ondel Jaya. Dengan telaten, ia sambung-sambungkan potongan rel ke seluruh penjuru ruang tengah. Meja makan dijadikan bukit, kaki kursi dijadikan tiang listrik, dan kolong sofa dijadikan jalur muter. KRL mini ditempatkan di atasnya dan saat diuji coba, berjalan lancar. Walau sempat keluar rel karena tergelincir odol bekas di lantai, tapi Cimug cepet sigap bersihin pakai tisu basah sambil ngomel. Ini kayak proyek beneran, banyak kendala teknis. Lanjut ke MRT. MRT harus lewat bawah tanah, tapi gua gak punya tanah, pikir Cimug. Maka ia ambil solusi kreatif. Masukin rel MRT ke bawah meja ruang tamu. Meja itu cukup panjang, dan bisa dimodifikasi jadi terowongan. Pakai selimut sebagai penutup, ia bentuk terowongan yang gelap dan dramatis. Saat MRT mini itu masuk ke bawah meja, Cimug tempel senter kecil biar jadi lampu, emergency, stasiun bawah tanah. Suasananya makin keren pas dia tempel speaker kecil yang muterin suara pengumuman stasiun. Ting tong. Ini stasiun Blok M, turun di sebelah kanan. Wah, beneran kayak di dunia nyata. Setelah MRT beres, lanjut ke LRT. Rel LRT ini ukurannya lebih kecil dan ringan, tapi bisa dibikin naik turun kayak roller coaster. Cimug ambil tutup galon buat dijadiin bukit, tumpuk 2 box sepatu buat tanjakan, dan tempel isolasi kuat-kuat biar gak goyang.
Jalur LRT ini melingkar mutar di atas meja dan turun lewat tiang gantungan baju. LRT mini itu meluncur perlahan, lalu melintir muter-muter sebelum nyampe ke stasiun bawah yang dibuat dari toples biskuit bekas. Ketika berhasil berjalan lancar, Cimug lompat kegirangan. Yes! Teknologi Indonesia emang keren, apalagi kalau gua yang rakit. Dan tentu saja yang paling ditunggu-tunggu, kereta cepat Wosh. Miniatur Wosh ini ukurannya panjang dan keren, mirip banget sama versi nyatanya. Cimug udah siapkan jalur khusus, lurus dan panjang, dari pintu dapur sampai ke rak TV. Ia bahkan ambil kipas angin mini dari kamar buat ditempatkan di ujung lintasan, agar keretanya bisa didorong angin. Ketika tombol nyala ditekan, kipas menghembuskan angin ke arah kereta, dan zut. Wosh mini itu meluncur kayak peluru ke ujung lintasan. Tapi sayangnya nabrak sandal. Untung nggak meledak. Cimug cuma bisa tepuk jidat. Hadeh, lupa bersihin jalur. Tak hanya itu, agar kereta-keretanya terasa hidup, ondel-ondel Cimug bahkan bikin jadwal perjalanan di papan tulis kecil. Ia tulis dengan spidol warna-warni. KRL berangkat tiap jam genap. MRT berangkat jam 9, 11, 1. LRT jalur tersendiri, naik turun. Wosh cuma pas ada angin. Ia juga tempel kertas bertuliskan, hati-hati, anak kecil bisa nyasar ke rel, lengkap dengan gambar ondel-ondel kecil pegang es krim. Semua itu membuat kota mini itu terasa seperti kota beneran. Bahkan seekor kucing lewat dan menduduki rel Wosh. Cimug teriak, "Pak Satpam, ada penumpang gelap," sambil dorong si kucing pakai sendok nasi. Cimug makin semangat. Dia tambahkan hiasan seperti plang nama stasiun Goyang Betawi, papan iklan mini dari bekas bungkus mie instan yang ditempel di rel KRL, dan bahkan suara-suara tiruan pengumuman kereta yang dia rekam sendiri. Suaranya dia ubah pakai aplikasi, jadi terdengar seperti suara mbak-mbak robotik. Ting tong. Stasiun berikutnya, Tugu Ondel-Ondel. Dilarang tidur di kursi penumpang. Sambil terus merangkai dan menguji keretanya, ondel-ondel Cimug sesekali nyeruput teh manis yang dia taruh di atas tup perwara kosong. Setiap kereta berhasil muter tanpa nabrak. Ia tepuk tangan sendiri. Yes! Jakarta Mini tahap pertama, sukses besar. Ia juga tulis di dinding pakai spidol, proyek nasional, Cimug City. Dipersembahkan oleh ondel-ondel developer. Waktu pun berjalan cepat. Saking fokusnya merangkai, Cimug sampai lupa makan siang. Ia sempat hampir masukin lem tembak ke mulut karena kirain itu sosis. Untung buru-buru sadar dan malah ngakak sendiri. Waduh, kalau ini kejadian, bukannya bikin kota malah jadi pasien rumah sakit, katanya sambil ngelap air mata ketawa. Sore menjelang, semua rel sudah tersambung rapi. Jalur KRL muter di pinggiran kota, MRT ngumpet di terowongan bawah meja, LRT naik turun kayak ular tangga, dan Wosh siap meluncur bila kipas nyala. Cimug berdiri tegap di tengah ruang tamu, memandang hasil kerjanya dengan bangga. Jakarta asli aja butuh puluhan tahun, gua cukup sehari. Gile, ini proyek tercepat abad ini, katanya bangga. Sebelum menutup hari, ia nyalakan semua jalur sekaligus. Kereta melaju bersama, lampu nyala, suara pengumuman berbunyi, dan suara angin dari kipas bikin suasana makin realistis. Wah, ini MAH bukan rumah, ini stasiun raksasa. Ondel-ondel Cimug pun berbaring di tengah rel, yang aman karena mini, sambil tersenyum puas. Hari ini penuh keringat, lem yang nempel di rambut, dan rel yang sempat kesundul. Tapi semua terbayar dengan Jakarta Mini impiannya yang mulai hidup. Setelah puas melihat kereta-keretanya mondar-mandir, naik turun rel zigzag, dan Wosh meluncur cepat kayak roket angin, ondel-ondel Cimug memandang sisa dus belanjaan yang belum dibuka. Transportasi darat belum. Sekarang waktunya bikin jalanan, busway, flyover, dan apartemen-apartemen megah. Ujarnya sambil ngecek sisa lem tembak dan gunting. Ia ambil dasi bekas dari laci, dipakai di leher seperti kontraktor beneran. Mari kita lanjut pembangunan tahap 2, kota lapisan atas. Langkah pertama, Cimug buka set miniatur jalan raya. Potong-potongan karton hitam lengkap dengan garis putih-putih dan rambu-rambu mini bikin dia excited banget. Ia sambung-sambung karton itu dari ujung ruang tamu sampai dapur, sambil sesekali memotong biar bisa belok di pojokan. Ini jalur Sudirman, ini Tamrin,
ini jalan tikus ke warung sebelah. Jelasnya sambil pasang rambu, awas banyak polisi tidur, yang dia bikin sendiri dari sedotan yang dibelah. Semua jalur ditata rapi, bahkan ada zebra cross dari tisu toilet. Lalu, dia lanjut bikin jalur busway. Untuk ini, dia ambil 2 lembar isolasi merah dan tempelkan memanjang di samping jalur utama. Ini khusus buat Transjakarta. Harus steril, katanya tegas. Ia juga bikin halte busway mini dari bekas dus teh celup, tempelkan plastik bening sebagai atap, dan tiang kecil dari sedotan buat penyangga. Bahkan, ada papan petunjuk yang ditulis tangan, halte Harmoni, bus menuju Tanah Abang. Wih, kalau ada pejabat lewat sini, pasti terharu, kata Cimuk sambil menyeka keringat pakai tisu nasi padang. Kemudian datang giliran Transjakarta. Miniatur bus berwarna biru itu, ia tempelkan roda tambahan supaya bisa melaju di jalur busway isolasi. Dia buat skenario lengkap, bus berhenti di halte, pintu terbuka, walau cuma imajinasi, dan naik penumpang, boneka jari kecil. Bahkan, dia sempat ngerekam suara, ting-tong. Pintu akan dibuka dari sebelah kanan, dan disambung ke speaker mini yang ia sembunyikan di bawah meja. Iya, ini rumah jadi terminal dadakan. Tak kalah pentingnya, angkutan Jaklingko. Miniatur mikrotrans warna putih biru, ia susun di jalur tikungan yang dia buat dari potongan selang air bekas. Dia tempelkan perkaret biar mobil-mobil kecil itu bisa belok sendiri kalau didorong. Jalurnya rumit, berkelok-kelok melewati Kecamatan Cimug dan Pasar Ongkang-Ongkang. Bahkan, dia pasang plang, awas, penumpang numpuk sampai atap, dan stiker lucu di belakang angkot, kalau ingin bahagia, turun di hatiku. Masih belum puas, Cimug memulai proyek jalan layang dan flyover. Ini bagian yang paling menantang. Ia ambil papan triplek bekas papan tulis, dan tumpukan kardus air mineral. Flyover itu ia bentuk bertingkat 2, lewat atas stasiun kereta dan halte bus. Cimug bahkan pakai sendok kayu buat jadi tiang pancang, dan lakban bening supaya jalanannya bisa nempel kuat. Flyover ini harus tahan guncangan. Kalau enggak, bisa viral di TikTok, ucapnya serius sambil tes getar pakai tangan. Bahkan, dia sempat goyang-goyangin flyover sambil bilang, simulasi gempa 3 SR. Saat semua jalur darat selesai, Cimug melangkah ke misi yang tak kalah ambisius, membangun apartemen mini di tengah kota. Ia buka dus khusus yang berisi kit bangunan miniatur apartemen lengkap 3 lantai. Tapi dia ingin lebih. Maka, dia ambil bekas dus mie instan, gunting sedemikian rupa, lalu ditempelkan jendela dari bungkus plastik snack transparan. Tangga ia buat dari tusuk gigi, dan balkon apartemen dari sendok plastik bekas es krim. Bahkan, dia bikin taman apartemen dari busa cuci piring hijau, dan tempelkan patung mini dari kancing baju. Setiap unit apartemen diberi nama, Tower Melody, Tower Dangdut, dan Tower Kopi Tubruk. Di bagian atas, dia pasang bendera merah putih mini dari potongan sedotan dan kain lap. Untuk penghuni, dia isi dengan boneka jari, kelereng, bahkan satu kucing kecil dari karet. Ia juga bikin suara, ting, lift pakai efek suara panci dipukul garpu. Yah, teknologi lokal, jangan diremehin, serunya bangga. Setelah semua bangunan berdiri, jalanan ramai, dan kendaraan lalu lalang, setidaknya kalau didorong tangan, Cimug mulai merasa kota mini ini sungguh hidup. Dia duduk di lantai, matanya berkaca-kaca melihat hasil keringat, kreativitas, dan sisa-sisa isolasi yang masih nempel di dagu. Bahkan dia bikin narasi sendiri, seperti reporter berita, pemirsa, inilah Cimug City. Kota masa depan yang dirancang oleh tokoh budaya Betawi, dibangun dalam waktu 2 hari saja tanpa investor asing. Tak hanya itu, untuk membuat suasana makin hidup, Cimug matikan lampu utama dan nyalakan lampu-lampu LED mini di jalanan, apartemen, stasiun, bahkan halte. Rumah pun mendadak redup. Hanya diterangi cahaya dari kota mini yang bersinar. Gila, ini suasananya kayak malam tahun baru, katanya sambil memfoto setiap sudut dengan HP jadulnya. Dia upload ke grup keluarga sambil nulis, nih, gua udah punya kota sendiri, gak perlu tinggal di perumahan subsidi. Dia pun rekam video, bikin vlog kecil, dan berceloteh sendiri. Hai, guys. Ini vlog pertama gua. Selamat datang di Cimug City. Di sini ada MRT, LRT, KRL, WOS,
Transjakarta, Jaklingko, dan juga apartemen elit yang siap huni. Harga mulai dari Rp500 perak, kalau mau barter sama kerupuk juga boleh. Waktu terus berjalan, langit mulai jingga. Tapi Cimug belum berhenti. Ia ambil boneka ondel-ondel kecil, taruh di pinggir trotoar, dan bikin adegan ngamen. Dia putar lagu dangdut pelan, lalu boneka itu joget karena digoyangin tangan. Lo, pengamen ondel-ondel mini, teriaknya bangga. Bahkan dia bikin tulisan di bawahnya, bantu seikhlasnya untuk bayar cicilan apartemen ini. Akhirnya, saat semua sudah tertata, kendaraan jalan, gedung berdiri, flyover kokoh, taman hijau, Cimug berdiri dengan bangga dan berkata, Cimug City siap beroperasi. Kota mandiri, kreatif, ramah anak, dan bebas macet, asal keretanya gak mogok. Ia pun tepuk tangan sendiri dan ambil selfie bareng kota mininya. Sungguh, hari itu menjadi salah satu hari paling menyenangkan, lucu, dan penuh kreativitas dalam hidup seorang ondel-ondel. Malam itu rumah ondel-ondel Cimug terasa sunyi. Bukan karena tetangga marah, bukan karena listrik padam, tapi karena Cimug sedang termenung di atas kasur gulungnya, ditemani lem tembak yang sudah dingin, isolasi kosong, dan kereta mini yang remuk redam. Kota mini yang dibangunnya dengan penuh semangat siang tadi kini, tinggal reruntuhan kecil berserakan. Ada bagian flyover yang nyangkut di rak bumbu, pohon-pohon mini di dalam termos, dan satu boneka penghuni apartemen nyangkut di tudung saji. Tapi alih-alih menyerah, Cimug malah mulai tersenyum. Sebuah kota bisa hancur, tapi semangat ondel-ondel nggak boleh patah. Ucapnya sambil duduk tegak seperti ksatria dalam film silat. Ia mulai membuat sketsa kasar di kertas bekas bungkus nasi padang. Versi 2.0 harus lebih kuat, lebih keren, lebih tahan angin, dan harus ada alat pemadam kebakaran mini. Seraya menggambar layout baru, Cimug menambahkan detail penting, jalur evakuasi bencana, taman pelindung dari angin, dan basement anti kucing. Pagi harinya, dia bangun dengan semangat baru. Sambil nyeruput teh manis dan makan kerupuk sisa kemarin, ia mulai mengumpulkan potongan-potongan yang masih bisa dipakai. Rel kereta dibersihkan, apartemen yang rusak direnovasi pakai lem super, dan flyover diganti dengan bahan lebih kokoh dari potongan plastik ember bekas. Tak lupa, ia tambahkan pelindung jendela dari plastik mika dan tiang flyover, diperkuat pakai sumpit kayu yang disilangkan seperti menara Eiffel. Ia juga mulai mencari alat-alat baru. Ia bongkar dapur, cari sendok, botol saus, tutup termos, bahkan kaleng susu buat dijadikan menara atau tangki air. Setiap benda kecil dilihat dari sudut arsitektur oleh Cimug. Bahkan sendal jepit bekas dijadikan landasan helipad mini. Ketika adik sepupunya nanya, Kak Cimug ngapain nempel-nempelin sedotan di lampu? Jawabnya serius, ini buat sistem tata cahaya darurat. Gak bisa sembarangan. Versi 2.0 dari Cimug City mulai terbentuk. Jalur kereta lebih stabil, jalur busway dipisahkan dengan pembatas jalan dari tutup botol, dan apartemen dilapisi pelindung dari plastik bekas sarden. Ia juga tambahkan menara pengawas, pos satpam dari tutup parfum, dan speaker mini untuk memperdengarkan azan serta lagu dangdut pada jam tertentu. Bahkan kini ia bikin pusat perbelanjaan Cimug Plaza, dari kardus Indomie dan tiang penyangga dari gagang sapu bekas. Tak hanya itu, kali ini Cimug menambahkan sistem komunikasi darurat. Ia bikin stasiun radio mini dari speaker Bluetooth dan bikin pengumuman tiap jam. Warga Cimug City diharapkan menyiapkan payung jika hujan buatan dari air minum tumpah. Bahkan dia pasang drone mini, balon helium diikat benang, sebagai pantauan udara. Setiap sore, dia rekam kegiatan kota mininya pakai HP sambil nyanyi lagu tema. Jakarta versi kecil, semangat besar, ondel-ondel berkarya tiada henti. Cimug kini menjadi legenda di kampung. Anak-anak datang ke rumahnya minta diajarin bikin kota mini. Bahkan ada yang minta dibuatkan versi mini rumah mereka. Bang, bisa gak bang? Gue bikin minimarket depan rumah jadi pusat grosir? Tanya anak sebelah. Cimug jawab, bisa, tapi bayar pakai cilok ya. Sekarang, kota mini bukan lagi mainan. Ia jadi tempat belajar, ketawa, dan inspirasi. Dan semua itu berawal dari kekacauan yang bikin apartemen roboh kena angin. Alhamdulillah, kita sudah sampai di akhir cerita.
Terima kasih banyak sudah menonton dan menyimak kisah lucu tapi penuh makna dari ondel-ondel Cimug yang membangun Jakarta Mini, dari belanja, merangkai rel, memasang pohon, membangun apartemen, hingga roboh kena angin. Bunga Mawar, mari kita selalu bersholawat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya. Jangan lupa tulis sholawat terbaikmu di kolom komentar. Karena dengan bersholawat, hidup jadi lebih tenang, hati jadi adem, dan insya Allah rezeki dilapangkan. Masjid dan ingat, bertakwalah kepada Allah dimanapun kita berada. Dari cerita ini kita belajar bahwa apapun yang kita bangun, bahkan yang kecil sekalipun, harus punya pondasi iman dan kesabaran yang kuat. Buku terbuka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Quran Surat Al-Insyirah 6. Kado terbungkus pertanyaan untuk hadiah. Apa nama 3 tower apartemen buatan ondel-ondel Cimug di kota mininya? Tulis jawabannya di komentar ya. Yang menjawab benar, kami doakan dapat rumah mewah penuh berkah. Rumah dengan taman. Kalau jawabannya salah, tetap kami doakan agar selalu sehat, panjang umur, dan rezekinya lancar. Amin ya Rabbal Alamin. Catatan jangan lupa tulis juga di komentar. Kalian dari daerah mana? Dan mau request cerita tentang ondel-ondel apa lagi? Mungkin cerita ondel-ondel naik pesawat? Atau jadi pemadam kebakaran mini? Tulis aja ya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.